Halo semuanya, senang banget bisa sharing lagi sama Anda kali ini di Facebook Live. Ya, senang banget akhirnya bisa sharing kembali bersama dengan Anda di grup ini. Kemarin saya sempat ngetes di di akun pribadi saya, tapi ternyata memang di akun pribadi saya lebih asik sebenarnya ya. Karena bisa lebih banyak yang berinteraksi. Tapi hari ini khusus untuk Anda yang di grup ini saya akan sharing ya tentang bagaimana mindset keuangan. Saya selama 1 minggu ini ketemu banyak teman-teman saya dan mereka ngebuka mind up ya, mind blowing banget ya, bagaimana cara berpikir mereka akhirnya bisa membuat mereka jadi berhasil. Seperti itu secara keuangan. Nah, hari ini saya kepingin sekali berbagi sama Anda terkait dengan hal ini. Kenapa? Kalau Anda udah punya mindsetnya yang tepat, ya apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, era berubah pun itu tidak menjadi masalah, gitu ya. Makanya mindset itu sangat-sangat penting sekali. Ya, mindset keuangan itu sangat-sangat penting sekali. Oke, ya, wah nih semakin lama semakin banyak nih yang masuk nih ya. Oke, mantap. Ya. Harapannya ini bisa menjadi cara berpikirnya teman-teman, dan ini hal yang saya sampaikan ini adalah sebuah aturan main. Ya, aturan main. Kenapa orang banyak bilang begini? Kenapa sih yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Ternyata aturan mainnya beda antara yang kaya dengan yang miskin. Itulah yang bikin yang kaya tambah lama kaya, yang miskin tambah lama tambah miskin. Gitu ya. Karena aturan mainnya beda. Ketika aturan mainnya beda, hasilnya beda. Gitu. Nah, makanya hari ini saya mau sampaikan sama Anda bagaimana sih aturan mainnya orang-orang kaya ini, sehingga harapannya Anda bisa berhasil, ya, saya juga bisa berhasil, amin. Ya, karena saya terus networking, saya terus kenalan, saya terus belajar sama orang-orang yang jauh lebih berhasil dari saya. Nah, secepat mungkin apa yang saya dapatkan setelah saya praktekkan saya bagikan kepada Anda. Gitu ya, supaya apa? Yuk, supaya kita naiknya cepat, naiknya bareng. Ya, harapan saya yang di grup ini 11.000 orang yang ada di grup ini, ya kehidupannya juga meningkat, keuangannya juga baik, ya tambah lama tambah meroket, omsetnya tambah meroket ya. Nah, makanya hari ini saya sharing sama Anda, gitu ya. Oke, mantap. Ya, by the way Anda yang udah ini bisa langsung komen dulu Anda dari mana nih? Gitu, supaya saya bisa tahu Anda dari mana aja. Oh, hai coach, hai Bu Rahma, Salim Suhu, ya Pak Aheng Saputra, mantap. Hadir coach, Pak Ahmad, mantap. Ya, dari Makassar, wih mantap. Agen British Propolis Madiun, wih mantap. Reni Amin Pak, yes. Oke, dari mana aja nih? Meroket, amin. Ya, mantap. Ya. Jadi ternyata aturan mainnya beda. Nah, kalau aturan mainnya beda, hasilnya beda. Ya, kalau aturan mainnya beda, hasilnya beda. Ya, contoh sederhana begini. Raditya Dika, seorang penulis. Dia punya aturan main dalam hidup dia begini. Dia Dia tidak akan pernah ya melewatkan 1 hari pun ya tanpa menulis. Jadi setiap hari dia pasti buka laptop, buka Microsoft Word dan nulis. Kalaupun dia nggak tahu apa yang dia mau tulis, dia akan tulis, saya lagi nggak tahu apa yang saya mau tulis, tapi hari ini saya mau menulis. Wajar, bukunya banyak, plus apalagi plus bestseller. Kenapa? Karena dia punya aturan main seperti itu. Nah, saya ketemu orang yang nggak pernah nulis sama sekali. Ya, wajar aja. Dia nggak punya buku bestseller. Kenapa? Karena dia nggak punya aturan main bahwa dia harus menulis setiap hari. Dengan punya aturan main bahwa dia harus menulis setiap hari, yang mau nggak mau naskahnya banyak, mau nggak mau jadi bestseller, mau nggak mau jadi berhasil. Begitu, ya kan? Nah, saya pengen Anda berhasil, saya pengen Anda sukses. Nah, hari ini kita akan bahas tentang aturan main keuangan. Hari ini benar-benar mind up blowing banget buat saya. Ya, mind blowing banget buat saya, dan saya berharap Anda juga berhasil, gitu ya. Halo Magelang hadir, wih Bro Riko mantap. Ya. Medan hadir, wih di mantap, dari Medan. Dari Tangerang mantap, Karawang, wih mantap. Oke. Ya. Jadi hari ini penting banget. Nah,
sekiranya Anda merasa bahwa ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, pastikan Anda ajak teman-teman Anda untuk invite. Ya, kalau Anda masuk grup FB Omset Meroket ala YSKL Jebua, di atasnya tuh ada bulat itu foto orang teman-teman Anda yang ada di sini, plus ada tanda tambah. Anda klik tanda tambahnya, add teman Anda sebanyak-banyaknya supaya mereka dapat manfaat yang sama, gitu ya. Ini saya akan suka selang-seling, kadang share di sini, sharing live di grup, kadang di akun Facebook saya. Akun Facebook saya juga kalau Anda belum follow silakan follow. Nah, tapi biasanya yang premium yang bagus-bagus saya sharingnya di sini, gitu ya. Supaya teman-teman di sini juga kehidupannya lebih maksimal dan lebih naik ya. Purworejo, wih mantap. Oke. Jadi saya hari ini mau sharing tentang aturan kaya, aturan keuangan yang membuat kita jadi jauh lebih berhasil. Ya, siapa yang mau kira-kira? Waduh, ya. Dalam 1 jam ke depan saya akan sharing tentang aturan bagaimana supaya kita bisa berhasil secara keuangan. Ya, oke. Kita mulai ya. Aturan pertama ini pernah juga saya sharingkan. Sepertinya, tapi kayaknya bukan di grup ini. Aturan pertama adalah begini: orang kaya. Terserah. Kaya dan miskin yang saya maksudkan di sini bukan masalah banyak uangnya ya, tapi ini masalah mental. Kalau mentalnya udah benar, aturannya udah benar. Nih kalau ini Anda bikin aturannya di dalam diri Anda, mau nggak mau lama-lama Anda kaya. Ya, oke. Nah, aturannya adalah yang pertama begini: mereka ketika dapat duit mengalokasikan terlebih dahulu. Kepada apa? Kepada 3 hal. Pertama, sedekah. Ya, sedekah. Yang kedua, kepada ilmu, pembelajaran. Ya. Yang ketiga, kepada pengembangan bisnis atau investasi. Ulang lagi. Orang kaya dapat duit pertama kali. Duitnya langsung dipakai untuk pertama sedekah. Yang kedua adalah ilmu, belajar, ya. Yang ketiga adalah apa? Untuk pengembangan bisnis dan investasi, stok barang, tambah karyawan dan lain sebagainya. Jadi orang kaya dapat duit 1 juta, langsung dialokasiin untuk sedekah, dialokasiin untuk ilmu, dialokasiin untuk pengembangan bisnis. Dapat duit 100 ribu, langsung dialokasiin untuk sedekah, dialokasiin untuk pengembangan ilmu, dialokasiin untuk pengembangan bisnis. Dapat duit 1 miliar, dialokasiin sedekah, dialokasi untuk ilmu, dialokasi untuk pengembangan bisnis. Ya, baru sisanya buat kebutuhan hidup sehari-hari. Nangkep ya? Nangkep gak nih? Nangkep. Ya, makanya mereka rela makan nasi bubur, tapi 3 ini dijalanin. Ya, baru nanti tambah lama tambah merangkak naik, baru mereka makannya nikmat. Nah, itu bedanya. Ya. Sedangkan orang miskin apa? Setelah dapat duit yang dia pikirin apa? Langsung biayai kebutuhan hidupnya dan membiayai gaya hidupnya. Langsung beli beli makeup baru, langsung beli baju baru, langsung beli apa baru, ya. Ini handphone saya nih ya, Xiaomi, sampai hari ini nih pakai Xiaomi. Makanya seru. Kalau maju ke depan tambah putih, kalau mundur ke belakang tambah hitam. Ya kan? Ya, bukan nggak ada duit buat ganti, nggak ada, bukan nggak ada duit buat ganti. Karena saya punya mindset seperti itu. Ya, gitu. Ini laptop saya yang saya pakai ini dari saya kuliah. Ini laptop saya namain laptop perjuangan. Kenapa? Ini laptop saya nggak pernah ganti dari saya masih hidup miskin soalnya. Ya, sampai hari ini masih saya pakai. Ya, saya nggak ada rencana juga buat ganti laptop. Ya, sampai hari ini. Ya, walaupun misalnya istri saya kasih dia iPhone. Ya, saya kasih, kalau buat istri, buat anak saya kasih yang terbaik. Istri saya kasih iPhone. Hari ini tadi baru saya beliin tas lagi. Baru beli tas baru lagi. Ya, ada lokal brand yang bagus. Ya, saya lihat bagus, ya udah. Saya beliin. Tapi buat saya sendiri, ya, saya punya mindset seperti itu, bahwa ketika dapat income itu buat sedekah, buat ilmu, yang ketiga buat apa?
buat pengembangan bisnis. Nah, pertanyaannya saya balik sama Anda sekarang. Pertanyaannya adalah sederhana. Ya, siapa yang sudah kemana uang Anda mengalir selama ini? Lebih banyak kemana? Ke sedekah, ke ilmu, ke pengembangan bisnis, atau ke hal yang lain, kehidupan sehari-hari? Gitu. Ya, biasanya saya ngecek sama orang begitu. Banyak orang datang ke saya, Pak Yeskil, saya udah 10 tahun nih, ya belajar. Saya udah 10 tahun nih pikir bagaimana supaya kaya, tapi kok saya nggak kaya-kaya ya? Kok saya nggak berhasil secara keuangan? Saya selalu baliknya begini. Sekarang berapa banyak uang selama 10 tahun ini yang kamu pakai untuk sedekah, untuk pengembangan ilmu, dan untuk pengembangan bisnis? Berapa banyak? Lebih banyak mana? Bahkan saya nanya gitu, lebih banyak mana? Uang udah habis untuk 3 hal ini atau untuk biaya hidup? Ya untuk biaya hidup, Pak. Ya udah, wajar, pantasan masih miskin. Nangkap sampai di sini? Kenapa sih? Oke, kita bedah 3 ini ya. Yang pertama, kenapa sih mesti sedekah? Kenapa? Ya, sedekah itu ibarat benih. Sedekah itu ibarat benih. Ya, yang akan kita tuai juga. Siapapun yang menabur kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Ya, siapa yang punya tanah nabur nabur biji duren, pasti tumbuh pohon duren. Kayak gitu. Nah, sedekah itu ibarat benih. Saya sedekah, ya nggak boleh ria ya. Tapi saya juga saya juga belajar untuk sedekah. Tahun lalu saya mengadakan workshopnya tahun lalu itu harganya 10 juta. Ya. Workshop saya harganya 10 juta. Yang tahun ini yang kelas online nih murah banget nih, cuma 5 juta. Ya, karena saya juga nggak ngadain workshop rutin ya. Bahkan materi yang tahun lalu memang lebih padat, tapi tahun ini materinya full tentang kelas online. Bagaimana dapat 100 juta kelas online, harganya cuma 5 juta, murah banget. Hari ini aja orang udah transfer 2, sisa tinggal 18 lagi. Tapi ini saya ngomongin tahun lalu ya. Tahun lalu saya bikin workshop itu 10 juta dan hanya untuk 10 orang. Ya, bersyukur banget waktu itu dapat lebih, malah sampai ada orang yang ngantri. Ya. Nah, itu 10 juta per orang. Pas orang transfer 10 juta pertama kali, ya, pas orang pertama transfer 10 juta, Anda tahu apa yang saya lakuin? Ya, 10 jutanya langsung saya kasih bulat-bulat ke orang yang membutuhkan. Bener-bener saya nggak boleh kasih tahu siapa orangnya apa segala. Bener-bener lagi mepet ternyata, saya transfer, gitu ya. Jadi ibaratnya saya juga deg-degan. Kenapa? Karena kan saya udah bilang workshop. Nah, 10 juta yang selesai transfer, belum nggak bisa booking hotel loh, gitu kan. Tapi nggak, saya berani untuk sedekah, nggak apa-apa. Ya, hotel apa pakai uang saya sendiri nggak masalah. Yang penting nih ada orang, kita harus bantu. Saya transfer 10 juta. Datang lagi orang peserta kedua, daftar lagi, bayar lagi 10 juta. 10 jutanya saya transfer lagi. Ya. Datang lagi orang ketiga, saya transfer lagi. Ya gitu, sampai berapa kali saya lupa. Pokoknya saya happy banget workshop tahun lalu itu gitu ya, karena mostly saya sedekahkan. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukurnya gitu ya, bahwa sampai hari ini saya happy, saya sehat, saya kuat ya, hidup saya bermanfaat, income saya naik gitu ya. Saya nggak pernah takut untuk bersedekah. Begitu. Ayo, harus dibiasain. Ini habit orang kaya. Anda cek Mark Zuckerberg, Anda cek Bill Gates, Anda cek Warren Buffett. Warren Buffett masih tinggal di rumah yang sama dengan mobil yang sama dari 50 tahun yang lalu. Rumahnya sama dari 50 tahun yang lalu. Ya, tapi sedekahnya gila-gilaan. Ya, Anda cek. Ya, orang-orang yang berhasil sedekahnya gede. Saya pernah makan sama seorang penulis buku. Ya, seorang penulis. Saya makan siang sama dia, saya bayarin makannya. Ini masih muda, saya bayarin makannya, ya, saya bayarin makannya. Dia keluar, dia lihat ada abang-abang tukang bakso, sepi bayarnya, sepi, nggak ada yang beli makanannya, langsung dikasih 300.000. Nih Pak, rezeki nomplok, ya gitu ya. Makanya saya nggak kaget lihat misalnya siapa nih artis nih yang videoin soal sedekah, si Baim Wong.
Ya gitu. Anda tahu habit orang-orang kaya ya emang kayak begitu. Udah langsung ngasih duit tuh gampang ya buat orang. Ya, jadi sedekah. Sip ya. Nangkap ya. Sedekah. Yang kedua, belajar. Belajar tuh penting. Kenapa? Karena begini. Karena dengan belajar lah kita mempercepat proses ya untuk sampai ke keberhasilan. Saya nggak bilang setelah Anda belajar Anda pulang dari misalnya Anda ikut workshop saya nih, pulang Anda langsung kaya. Ya enggak, ada actionnya. Tapi actionnya lebih terstruktur, lebih jelas, lebih terarah. Kenapa bisa seperti itu? Karena udah ada patternnya dari gurunya. Apakah 100% patternnya works? Bisa iya, bisa tidak. Tapi minimal kita tinggal cari lagi pengembangannya yang lain. Itu kenapa saya senang belajar. Ya sampai hari saya senang belajar. Tadi pagi saya masih konsultasi sama coachnya saya. Saya gini-gini masih punya coach. Dan coachnya itu saya bayar. Saya bayar. Dia mau gratis, saya bayar. Saya bilang saya bayar. Kenapa? Saya percaya namanya kalau kita bayar harga, maka kita dapat harga yang luar biasa. Kita dapat manfaat yang luar biasa. Saya bayar. Total ini total nih Sabtu ini saya ikut workshop lagi. Ya, workshopnya orang lain nih, saya ikut. Ya, tentang penjualan. Ya, sama tim saya puluhan juta keluar. Ya, hanya untuk Sabtu Minggu ini. Saya orang yang gila sekali belajar. Ya, saya hajar habis-habisan untuk belajar. Ya, apapun. Dari yang jelas sampai yang tidak jelas bahkan. Dari yang saya rasanya bermanfaat untuk diri saya ataupun tidak. Ya, saya ikut. Bahkan sampai yang aneh-aneh yang terapi psikologi yang untuk orang stres gitu, orang gila gitu ikut. Kenapa? Saya mau belajar aja gimana sih caranya gitu. Saya gila belajar. Kalau orang nanya bagaimana hidup saya berubah bumi dan langit dalam waktu 5 tahun, karena saya gila belajar. Semua seminar, semua training saya ikutin. Ya, dari pembicara papan atas, papan bawah sampai yang nggak punya papan saya hajar. Gitu ya. Yang kedua belajar. Ya, jadi belajar, baca buku, ikut seminar, ikut workshop, ikut kelas online dan lain sebagainya. By the way, beberapa ada yang nanya sama saya nih soal kelas online FB modal nol. Saya belum ada niatan untuk membukanya, jujur aja. Jadi ya komen-komen aja lah kalau misalnya mau. Tapi kapan dibukanya belum tahu. Kemungkinan Mei atau Juni. Ya, harganya ya masih murah 500.000 ya di Mei atau Juni mungkin ya, gitu. Nggak tahu bisa dipercepat atau enggak, saya belum dapat feeling yang bagus gitu ya. Oke, jadi mesti belajar. Nah terus kalau workshop, nah itu udah pasti ya. Yang kalau Anda mau belajar sama saya, langsung ketemu sama saya, itu workshop pasti Sabtu sama Minggu di Jakarta 2-3 Maret 2019. Bagaimana mendapatkan 100 juta pertama ya. 100 juta pertama dari online, dari kelas online. 100 juta pertama dengan membuat kelas online dari nolnya sampai jadi kelas online-nya saya ajarin caranya. Itu 5 juta doang. Ini udah dua orang yang transfer, sisa 18 gitu ya. Itu soal belajar. Yang ketiga tadi soal apa? Pengembangan bisnis atau investasi. Nah ini penting. Ya, ini penting banget. Anda mesti ibaratnya uang itu ya jangan diendepin, tapi uang itu harus dikembangin. Gimana caranya? Dengan mengembangkan bisnis atau dengan mengembangkan investasi. Ya, kembangin bisnis Anda. Saya suka sama orang-orang ya, teman-teman saya dari Minang, ya dari Padang. Mereka punya prinsip begini, uang jadi barang, barang jadi uang, uang jadi barang, barang jadi uang. Jadi dia punya barang 10 dijualin ya, dapat duitnya dibeliin barang lagi lebih banyak jadi 20, barangnya dijualin lagi, habis lagi jadi 40, jual lagi, habis jadi 80, jual lagi, begitu ya. Baru ambil dikit buat makan, buat hidup, habis itu jual lagi, muter terus, uang jadi barang, barang jadi uang, uang jadi barang, barang jadi uang. Ya mau nggak mau lama-lama kaya, putarannya jadi gede gitu. Pengembangan bisnis itu penting ya, atau pengembangan saluran income. Misalnya Anda udah jadi karyawan ya, plus jadi reseller kan butuh modal. Nah, uang Anda salurkan jadi reseller, belajar, dapat duit luar biasa. Anda udah bisa beli properti ya kan, dapat income lagi, propertinya disewain, properti jalan, resellernya jalan, kerjaan jalan. Nah itu udah segitiga, udah bagus tuh gitu. Jadi duitnya itu nggak dihabisin ya, tapi dikembangin. Nangkep sampai di sini? Ya, sampai di sini bermanfaat. Tapi saya mau bilang gini, pengembangan bisnis harus selaras dengan pengembangan ilmu.
Kalau Anda punya duit juga, main bisnis aja, nggak tahu ilmunya dan lain sebagainya, boncos juga. Wah, orang bilang, wah properti bagus. Iya bagus kalau Anda tahu ilmunya. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, boncos juga, rugi juga. Banyak orang rugi di properti. Iya kan. Ada lagi orang, oh di emas, emas bagus. Ya belum tentu. Reksadana bagus, belum tentu. Ya Anda mesti tahu ilmunya. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, nanti Anda boncos juga. Nangkap sampai di sini? Oke. Ya, kira-kira apa yang saya sampaikan sampai di sini bermanfaat? Kalau bermanfaat komen bermanfaat gitu. Jadi saya semangat gitu membagikannya. Ya. Oke. Mantap, 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 mantap. Sip, sip. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Oke, sip, lanjut. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Yang kedua. Ini lebih spesifik lagi dari yang pertama. Ya, lebih spesifik lagi di bisnis dan apa namanya dan investasi. Ya. Oke, yang kedua adalah orang kaya itu, jangan bisnis dan investasi nanti yang terakhir aja deh ya. Ini kan juga masih 8:30. Saya bahas dulu soal membeli. Tadi kan saya bahas nih ya, orang kaya nih punya 3 pembelian kan. Dia selalu utamain sedekah, ilmu, sama apa yuk? Bisnis dan investasi. Nah, soal ini nanti saya bahas di lanjutnya. Nah, setelah dari 3 ini sisanya baru ke pengeluaran harian. Ya. Nah, nih saya mau bilang nih, pengeluaran harian paling besar itu 2. Apa itu ayo? Apa? Ya, betul. Pengeluaran harian 2 paling besar nih kalau orang udah berkeluarga tuh 1. Cicilan rumah, cicilan mobil. Ya enggak? Ada teman saya gajinya 30 juta. Cicilan rumahnya aja udah 10 juta. Cicilan mobilnya 5 juta, sisa 15 juta. 30 juta gaji hebat loh, orang hebat loh. Ya, manajer tuh, di atas manajer. Ya. Nangkap ya. Tapi hidup susah. Kenapa? Cicilannya 15 juta. Ya kan? Kenapa cicilan rumah, cicilan mobil? Bener nggak? Ya kan? Saya doain. Kenapa saya gila-gilaan jualan? Kenapa saya habis-habisan jualan? Saya nggak mau hidup saya mati cuma gara-gara habis di cicilan tiap bulan. Kalau banyak orang nanya sama saya, gimana Pak caranya supaya nggak nyicil? Gampang caranya. Supaya kita nggak kena cicilan. Saya nanya sekarang, Anda punya misalnya beli rumah 300 juta. Ya, 300 juta. Kenapa sih Anda nyicil? Duitnya 300 juta? Iya benar. Karena kenapa sih Anda nyicil 15 tahun? Karena Anda nggak ada duitnya cash 300 juta. Benar nggak? Kalau ada duitnya cash, Anda bayar cash nggak? Cash. Nah, gimana supaya ada ada duitnya? Caranya jualan, bro. Hajar habis-habisan. Ya, prinsip saya lebih baik saya malu-maluin jualan, malu-maluin ya, jualannya malu-maluin daripada saya harus malu-maluin ngutang. Catat tuh kata-kata saya. Lebih baik malu-malu jualan daripada malu-malu utang. Ya, nangkap ya. Nah, lanjut. Gimana nih dalam pembelian ini? Kalau rumah saya masih debatable ya soal ya. Harapan saya Anda bisa beli rumah cash. Ya, saya bersyukur hari ini kenapa saya cash flow keuangan bagus, saya nggak nyicil rumah. Saya nggak ada cicilan rumah tuh. Ya gitu ya. Nah, saya bahas soal kendaraan aja dah yang simple-simple, mobil sama motor. Nih, ini lucu banget. Orang miskin, ini mentalnya ya, sorry ya, bukan masalah uangnya nih, asli, ini mentalnya. Kalau Anda punya pattern begini, ini Anda kaya. Orang miskin itu beli motor atau mobil, beli motor nih paling gampang, beli motor
Ya, beli motornya baru, beli motornya tuh baru, plus nyicil lagi. Jadi motor harganya 15 juta, dia cicil lagi. Jadi nyicil 3 tahun, akhirnya apa? Dari 15 juta jadinya bisa 20 sampai 25 juta. Di 5 tahun kemudian, ya kan? Orang kaya beli motor juga second. Secondnya berapa? 10 juta. Ya, 10 juta. Cash lagi. Kira-kira 5 tahun dipakai kan? 5 tahun dipakai, sama-sama dipakai nih, sama-sama dipakai. Yang 15 juta 5 tahun kemudian dijual. 5 tahun kemudian dijual, motor harganya jadi berapa? Yang tadi kan 15 juta, 5 tahun akhirnya jadi berapa? Misalnya turun jadi 8 juta. Yang beli second cash cuma rugi 2 juta, yang beli motor nyicil rugi berapa? 7 juta. Ya kan? Anggap kan? Kenapa sih yang kaya semakin kaya, yang miskin jadi miskin? Karena yang miskin beli mobilnya baru, beli motornya baru, ngutang lagi jadi tambah bunga. Yang kaya kenapa makin kaya? Belinya cash lebih murah lagi. Anggap Pak? Ya Pak, kalau nggak nyicil berarti nggak bisa kebeli Pak, soalnya Pak misalnya 8 juta juga duitnya nggak ada, berarti belum mampu beli motor. Udah nggak usah beli motor. Nggak beli motor nggak mati, woi nggak beli motor nggak mati, woi naik angkot nggak mati, bener, daripada ngutang, daripada nyicil. Siapa sih yang ngajarin kalau nggak beli motor mati? Kalau nyicil, yang mati itu nyicil. Nah, ini lebih gila lagi. Teman saya baru kemarin ngajarin saya. Ini terus level kedua ya, level lebih expert. Level lebih expert lagi nih yang kedua. Orang miskin masih sama, beli sesuatu tuh baru. Makanya kan keren banget kan. Bahkan saya bilang gini, ini spirit kemiskinan ya, spirit kemiskinan. Nggak jauh dari tempat ini ada perkampungan kumuh, padat penduduk. Jalan paling besarnya itu cuma dua jalur ya, yang ke sini sama yang ke sini, ya kan. Abis itu ada jalan sempitnya yang cuma satu jalur, mobil kalau udah masuk udah susah, udah cuma satu mau jalan. Ada lagi jalan sempitnya yang cuma motor bisa masuk. Ada lagi jalan sempitnya yang cuma orang bisa masuk, mepet banget, gang. Jadi ini tempat padat penduduk ya. Saya mau bilang tempat padat penduduk. Ada orang yang rumahnya masih petakan, nyewa petakan, tapi ngotot beli mobil. Rumahnya di gang yang begini, ngotot beli mobil. Akhirnya apa? Dia selain nyewa petakannya, dia sewa lagi tempat untuk parkir mobil. Ya, tempat parkir mobil yang harganya harganya yang tempat parkir mobil yang harganya parkirannya per bulan mesti bayar 300.000. Jadi dari cicilan berapa juta per bulan plus tambah sewa parkir mobil 300.000. Sedangkan rumahnya pun masih ngontrak petakan di gang. Aduh, ya ampun Tuhan. Kalau saya bilang gini, 5 tahun kapan itu kapan kayanya? Gimana mau kaya, Bro? Kalau kayak begitu, Bro, pengelolaan uangnya, Bro. Aduh, benar-benar. Itu ada banyak orang kayak gitu. Saya sempat ke Bekasi juga. Sama ketemu yang kayak gituan. Sewa lahan parkir. Saya bilang, "Oh, ini parkiran disewa. Kok 350.000 per bulan?" "Hah, kok sewa bulanan? Sewa parkir kan jam-jaman." "Oh iya Pak, ini yang parkir di sini adalah orang-orang yang tinggal di situ." Ya ampun, saya bilang, aduh, udah nggak habis pikir. Tapi kebanyakan orang kayak gitu. Nah, itu yang bikin miskin. Nah, orang kaya yang agak pintar, tadi kan kaya beli second ya kan, akhirnya jatuhnya nggak terlalu parah. Nah, ada lagi yang kaya yang lebih pintar lagi, adalah dia beli second yang murah banget, yang butuh banget, orang lagi butuh. Dia nggak akan beli mobil ya ke mobil yang orang yang lagi nggak butuh banget duitnya. Jadi misalnya beli motor tadi kan 8 juta, ini beli motornya kalau ada motor yang harganya 5 juta atau 3,5 juta gitu. Yang ibaratnya beli motor second, nanti dijual malah untung bukannya rugi. Nah, itu lebih gokil lagi. Saya punya motor satu Mio ya. Itu saya beli harganya 3,5 juta. Saya udah pakai, dari saya susah ya. Saya udah pakai
2000, wah udah berapa tahun ya, 5 tahun lebih ya. Berarti saya untuk motor itu tiap per tahunnya cuma keluarin per tahun saya beli waktu itu, saya jualan beli cash ya kan, 3,5 juta ya kan. Dari motor itu aja saya udah dapat income berapa ya kan, kemana-mana nemenin saya dari motor Mio gitu ya. Ini saya jual, kalau saya jual wah lebih untung lagi, saya jual 4 juta masih masuk ya kan, nangkap ya. Nah ada orang yang lebih kaya, orang yang kaya lagi, saya bingung. Wah ini ada orang, saya punya teman motornya bagus-bagus nih, Ninja ya. Kebetulan saya punya Ninja juga, jadi saya bergaul sama dia. Oh dia punya Ninja, motor Ninja bagus. Nah yang kurang asam begini, hampir tiap bulan saya perhatiin motornya ganti-ganti, keren nggak? Gitu. Akhirnya kemarin makan sama saya, kita makan kue tiaw bareng, makan saya ngobrol, dia ngomong begini, saya tanya, bro, how can be, gimana lo bisnis apa sih? Kok lu bisa ganti motor tiap bulan dan motor lu bagus-bagus? Anda tahu nggak jawabannya apa? Ya, bagus-bagus. Karena saya bilang begini, ya, kalau orang bisa ganti motor tiap bulan, itu berarti omsetnya berapa? Kalau ganti Ninja tiap bulan, Ninja 50-60 juta ya, tiap bulan ganti, berarti profitnya berapa bro? Omset lu berapa bro? Lu kaya nih, pasti kaya lu nih, masih hebat nih. Ketemu dia ngomong begini, bro, lu mau tau nggak? Gue gonta ganti motor, bukannya rugi, malah untung. Wah, tambah kesel kan, tambah sebel kan denger orang ngomong kayak gitu kan. Gimana? Ajarin. Oke, dia bilang gini, ini lebih gila lagi. Ingat nih, orang miskin beli mobil dan motor baru, dia nyicil tiap bulan plus bunga, ya kan? Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau mereka di tengah jalan gak bisa bayar, apa yang terjadi? Motornya ditarik, ya kan? Disamperin sama orang-orang yang gelap kayak saya. Ya debt collector, bener kan? Ditarik. Nah, pertanyaannya begini, sama multi finance motor ini diapain? Dijual, betul, dilelang dengan harga murah. Kenapa? Karena mereka multi finance dan lain sebagainya. Itu yang penting adalah bagaimana caranya supaya motor itu laku. Karena sebenarnya dia sudah untung ya. Itu motor ditarik, tapi dia untung dari asuransi. Karena salah satu yang diasuransikan adalah ya kalau orang ini nggak bisa bayar, tetap asuransinya keluar. Ya kan begitu, nangkap ya. Dan udah untung kok, udah dapat duit, udah dapat bunga juga ya. Jadi ada orang miskin yang gaya-gayaan mau nyicil motor gede ya, di tengah jalan dia nggak bisa, motornya ditarik ya, uang dia nggak kembali, motor ini dijual sama multi finance, dijual dilelang dengan harga yang jatuh, ya kan, dengan harga yang jatuh. Nah setelah itu si orang kaya ini, teman saya ini, dia beli motor itu ya, dia ikut lelang, namanya lelang motor itu ya, lelang motor itu dia beli. Habis itu apa? Motor itu dia jual ya. Jadi pas dia udah pakai, dia udah pegang, langsung dia pasarin ke teman-temannya, ke sosial media, ke OLX dan lain sebagainya, sambil dia bawa motornya. Anggap ya, dia bawa motornya dan dia lebih mengutamakan menjualnya ke luar daerah. Jadi kan ini di Jakarta. Karena motor, mobil kalau dibawa ke luar daerah, dari Jakarta aja bawa ke Lampung, di Lampung itu udah bisa naik 10 juta. Gitu. Jadi dia jual ke luar daerah. Dia dapat harga lebih murah. Dia jual lagi harga secondnya dengan lebih mahal. Dan dia dapat selisih dari situ. Dan ini yang lebih penting. Satu, dia pakai motor itu jadinya gratis. Yang kedua, dia nggak pernah ngalami dalam hidupnya ngapain? Nyicil motor. Nggak pernah ngalamin dalam hidupnya nyicil motor, ya kan? Dan itu cuma salah satu dari usaha sampingan dia. Dia punya bisnis utama. Itu sebabnya yang kaya makin kaya. Kenapa? Yang miskin tiap bulan aduh, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Yang kaya bahkan nggak pernah nyicil motor, bahkan dapat untung dari motor yang dia pakai sehari-hari.
yang dia gonta-ganti. Makanya tambah lama tambah kak. Kayak gitu bro. Ya, Anda ada di posisi mana nih? Yang suka nyicil apa yang kerja gila-gilaan ya, hajar jualan gila-gilaan baru memainkan pola seperti itu. Ya, makanya saya bilang ayo jualan, ayo semangat. Kalau Anda nggak ngerti apa yang harus Anda lakukan, ayo belajar, cari ilmu, tambah income lagi, hajar lagi maksimal, bantai lagi. Itu yang selalu saya bilang sama Anda kan. Betul kan? Saya sampai hari ini terus ya gitu. Wah, kita jangan fokusnya cuma sama duit terus Pak. Jangan gitu Pak. Jangan fokusnya otaknya duit terus. Ya ampun. Ada orang pernah ngomongin gitu sama saya. Aduh, kok Pak Iskel fokusnya sama duit terus, sama duit terus, sama duit terus. Besok pagi orang itu saya lihat ya jam setengah 6 pagi ya dia udah update status pergi ke kantor. Sedangkan saya baru bangun jam 1 siang, bro. Saya baru bangun jam 1 siang, dia udah update status setengah 6 udah pergi ke kantor. Ya pertanyaan saya, yang fokus, yang abisin waktu buat nyari duit, lu apa gua? Iya kan, lu setengah 6 pagi udah jalan, saya masih main sama anak saya masih happy, masih bisa tidur siang, jam 1 siang baru jalan ke kantor masih bisa. Yang lebih fokus duit lu apa gua? Iya kan. Aduh, ada aja orang. Oh, ya kita fokus pada tempatnya. Dan kalaupun memang Anda start dari nol, nggak selamanya kok Anda habis-habisan kayak gini. Setelah Anda dapat duitnya, Anda manage dengan baik, hasilnya luar biasa. Kapan orang bener-bener hidupnya kayak gitu, nyari duit terus, itu karena cicilan bro. Kalau nggak ada cicilan Anda bisa berhenti dulu, bisa jalanin dulu, bisa berhenti dulu, bisa jalanin dulu. 2015 Rocket Marketing keluar, saya hajar habis-habisan ke 10 kota, hajar bantai gini. Habis itu 2016 2017 saya mau bilang gini, saya mau stop dulu, nggak mau seminar. Bisa nggak? Bisa. Saya nggak mau ngapa-ngapain, bisa. Ada orang datang sama saya, orang cukup Indomaretnya berapa belas ya, bangun perumahan kemana. Dia tanya sama saya, apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak sedang melakukan apapun. Why? How can be? Gimana caranya? Ya karena saya nggak dikejar-kejar cicilan. Saya mau jualan-jualan, saya nggak mau jualan, nggak jualan, nggak apa-apa. Tangkap ya, kayak gitu. Ya, tangkap ya. Nah, jadi hajarnya seperti itu. Saya bacain dulu ya ini dari teman-teman. Yes, bermanfaat. Thank you, mantap. Ya, beli rumah cash, amin. Betul coach, setuju coach. Udah punya utang masih ngirit lagi. Iya. Ya, Anda pernah lihat nggak yang waktu itu sempat ada demo buruh bawanya ninja? Ya ampun. Ya, ikut lelang jual beli motor bekas, itu yang saya lakukan di Taiwan. Wih, mantap. Teman saya juga tanya, motor saya kok ganti-ganti terus? Mantap. Persis sama saya dari SMA udah begitu, nggak pernah nyicil HP atau beli HP baru, tapi HP selalu terbaru. Wih, mantap gitu. Nah, sebelum sampai di titik itu, memang kita harus punya massive cash, massive income. Sebelum punya passive income harus punya massive income. Makanya saya selalu ngajarin bagaimana sih caranya punya massive income. Main di Facebook, maksimalin di Facebook, maksimalin di Instagram. Kenapa? Karena itu kita nggak keluar duit, kita dapat duit. Ya, kita iklan di ads, udah pasti keluar duit buat iklan, tapi belum pasti dapat duit. Betul nggak? Ya, nangkep nggak? Ya kan? Tapi kalau misalnya Anda FB modal nol, Instagram modal nol dan lain sebagainya, Anda belum pasti memang dapat income. Ya, semua juga jualan belum pasti dapat income, tapi udah pasti nggak keluar duit. Makanya kita dapat massive, income-nya massive. Nangkep ya? Kenapa saya bikin kelas online FB modal nol? Sama. Karena workshop kelas online itu mendatangkan income kita massive. Kita nggak perlu kirim barang, kita nggak perlu kirim sesuatu, kita nggak perlu beli bahan-bahan dan lain sebagainya. Semuanya itu just information yang kita bagikan sama mereka dan tidak ada habisnya. Jadi omset sama dengan profit. Kalau orang transfer kita 200.000, itu 200.000 udah benar-benar profitnya kita. Dengan punya massive income akan lebih gampang pindah ke passive income. Kalau income Anda kecil agak susah. Makanya saya kasih peluang sebenarnya. Ya, ini sebenarnya bikin Anda quantum leap.
caranya adalah Anda harus ya punya massive income. Salah satunya yang paling gampang yang saya udah lakukan juga sekarang, saya di rumah aja. Ini adalah dengan kelas online itu. Tapi memang harganya mahal, cuma 5 juta. Tapi saya bilang itu nggak sebanding dengan ilmu yang Anda dapatkan dan income yang bisa Anda dapatkan. Begitu ya. Kalau udah punya massive-nya akan lebih mudah nanti main-main kayak begituan. Gitu. Makanya yang kaya makin kaya. Persis sama saya dari SMA udah begitu. Oh, udah tadi. Maaf Pak Yes, baru ngikutin videonya, mau tanya bila ongkos angkot plus ojek per bulan ke tempat kerja hampir sama dengan angsuran motor, bagaimana sebaiknya? Apakah tetap kredit atau tetap tunggu beli cash? Kalau saran saya, nabung ikat pinggang berapa bulan, beli cash motor yang murah. Saya ketemu kok Mio 2011, memang udah 7 tahun Mio-nya, itu cuma 1,1 juta. 1,1 juta bro. Nanggap ya. Wah, tapi dari penghasilan belum nutup. Dari penghasilan belum nutup. Cari penghasilan tambahan. Ya. Gitu. Ekstrimnya kalau saya bilang bikin kelas online, cari massive income. Kenapa? Karena begini, nanti kalau Anda terjebak dengan hal itu, ya udah nyicil aja. Kenapa? Karena sama dengan cicilan motor bahkan lebih murah daripada ongkos angkot. Yes. One day. Ini worst case. Banyak motivator kompor bocor mikirnya cuma yang bagus. Ini worst case ya, worst case. Worst case Anda dipecat. Ya, karena tahun ini aja ya PHK akan besar-besaran di perbankan loh. Orang dulu kan kalau kerja di bank keren banget. Sekarang udah akan habisan. Ini akan lebih habis lagi kalau Gojek nih lagi nyaranin lagi ngajuin permohonan supaya kita kan sekarang ini udah mulai GoPay nih. Gimana caranya GoPay? GoPay itu juga bisa simpan pinjam. Udah nggak perlu bank. Ya, dia nggak bangun kantor bank, dia nggak ada tellernya, nggak usah hire orang banyak-banyak, cuma abang-abang Gojek abang Gojek itu bisa tempat kita nabung, abang Gojek juga bisa tempat kita minjem, selesai. Udah habis PHK. Nah, kalau itu terjadi, cicilannya udah jalan, Anda juga belum lunas juga, apa yang terjadi? Boom. Ya, Anda diambil motornya. Kalau cuma motor ditarik nggak apa-apa, tapi nama Anda di blacklist. Ya, dalam perkreditan, dalam BI checking, itu yang bahaya bro. Susah nanti akses kemana-mananya susah. Mau tanya tentang kredit rumah Pak, mau beli cash sementara duitnya belum ada. Kalau ditabung dulu kenaikan tanah yang di kota pas punya bisa jadi sudah berkali-kali lipat dari harga. Kalau ini debatable. Kalau soal rumah saya jujur aja masih debatable. Masih banyak yang bisa terima cash atau enggak. Coach mau tanya lebih bagus invest ke tanah atau ke logam mulia. Kalau udah ada tanahnya lebih bagus tanah. Kalau udah mampu tanah bagus tanah. Kalau belum di logam mulia dulu, oke? Ya, nangkep ya sampai di sini ya. Nah, tadi yang ketiga. Tadi ya, jadi orang kaya itu invest berulang. Orang kaya itu dapat duit langsung pikirin 3 hal: sedekah, apalagi belajar. Yang ketiga apa? Bisnis, pengembangan bisnis. Terus juga dalam membeli barang, produk, sebisa mungkin dia nyarinya apa? Yang second dan harganya murah. Gitu. Bahkan kalau bisa dijual lagi. Nah, itu lebih jago lagi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah orang kaya sangat berfokus kepada ya, dia akan mengarahkan bisnisnya atau mengarahkan income-nya ya ke sesuatu yang bisa mendapatkan income berulang. Contoh. Salim Group. Ya, salah satunya kaya dari mana? Dari Indomie. Kenapa Indomie? Karena Indomie sekali dibangun brandnya, boom, diiklanin di mana-mana dan lain sebagainya. Ya, dipromosin habis-habisan. Indomie memungkinkan untuk repeat order. Betul kan? Setelah repeat order, pakai cost marketing lagi nggak? Nggak. Orang kaya selalu berpikir tentang bagaimana caranya supaya dia invest ke satu tempat dan dapat income dari situ berulang. Anggap ya, jadi bukan cuma jual beli, enggak. Tapi bagaimana saya melakukan aktivitas penjualan tapi pembeliannya juga bisa repeat order atau berulang. Anggap ya, contoh lagi. Kenapa sih
Orang-orang kaya banyak beli properti. Ya. Mereka bukan cuma nunggu beli di sini harganya naik, enggak. Tapi mereka berharap dapat dari sewanya. Ya, dapat dari sewa. Dengan dapat dari sewa, berarti dia beli satu properti harganya 300 juta, dapat dari sewanya berulang nggak tiap tahun? Nah, itu yang dicari. Kenapa sekarang kos-kosan? Orang banyak belinya kos-kosan. Kenapa? Belinya sekali aja. Habis itu dapat duitnya tiap bulan, dapat cash flow-nya tiap bulan. Dia selalu mencari sesuatu yang berulang. Ya, bahkan kemarin malam aja nih istri saya lagi hamil. Saya tetap survei jam 10 malam ya sebelum pulang. Ternyata ada kos-kosan murah ya di dekat daerah sini juga. Saya datengin sekitar berapa belas unit gitu ya. Biasa masih negosiasi panjang ya sebelum akhirnya nanti baru saya beli di akuisisi. Itu udah bagus banget karena rukonya di atas kamarnya di atas ya belasan kamar, lalu di bawahnya udah dibikinin kiosnya juga disewain gitu, ada parkirannya juga, kos-kosannya juga ada yang AC ada yang non AC, jadi udah lengkap banget gitu ya. Dan orangnya lagi agak BU nih gitu, trennya lagi BU. Kemarin awal jual 3 miliar, sekarang turun 2,6 nih, saya tunggu lebih turun lagi gitu ya. Tapi karena mesti sepakat sama istri, beli apa-apa saya selalu sepakat sama istri. Saya ajak dulu setelah dia udah turun udah agak jauh. Nah, yuk coba lihat kamu sreg gak, kalau kamu sreg beli, kalau enggak ya udah. Kenapa? Beli satu dapat income-nya berulang. Nangkep ya? Kayak gitu. Makanya bisa juga Anda kalau jualan produk tertentu pastikan yang misalnya repeat order gitu. Atau Anda bangun sesuatu pastikan repeat order. Contoh begini, kenapa sih contoh lagi, kenapa banyak orang sekarang membuat reseller dan lain sebagainya? Karena repeat ordernya. Kenapa kita harus melayani pelanggan dengan baik? Supaya repeat order. Ya, itu yang penting. Oke. Kalaupun produk Anda nggak bisa repeat order, minimal dia trust sama Anda, akhirnya dia beli lagi produk Anda yang lain. Tangkap ya? Gitu. Ada yang bilang gini, oh Pak Yeskel, aduh kalau bikin beli kos-kosan, beli apa, aduh saya belum cukup duitnya Pak, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar gitu. Gimana dong yang lebih murah-murah? Yang lebih murah, semakin lebih murah, usaha kita juga harus semakin banyak. Potensinya juga sama, tapi usaha kita harus semakin banyak. Contohnya begini, Anda beli properti misalnya 500 juta, 600 juta, disewa sebulan misalnya sewa satu tahunnya misalnya 120 juta ya, satu bulan Anda dapat 10 juta, itu udah bagus banget tuh. Kalau ada yang dapat segitu ya itu udah bagus banget. Ini saya kasih hitungannya aja. Nah, Anda bisa dapat 10 juta yang sama, ya nggak perlu keluarin duit 500, 600 atau 700 juta. Caranya modalnya dikecilin, cari peluang yang modalnya dikecilin, tapi effort kita kerja juga lebih banyak. Ya, nangkap ya. Misalnya buka peluang bisnis apa, franchise apa, itu juga bisa. Atau kalau saya saranin kelas online gitu. 10 juta itu gampang. Hanya 50 peserta dengan bayar 200 ribu itu bisa 10 dapat 10 juta income. Udah. Memang ada effort nggak? Ada effort bikin video dan lain sebagainya. Tapi bikinnya sekali. Ini bisa diulangi untuk berapa batch. Jadinya berkali-kali. Anggap ya. Kenapa orang kaya banyak bikin universitas? Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua adalah pajaknya kecil. Ini jujur-jujuran aja ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, pembayaran berulang, bro. Repeat order terus. Nah, kelas online enaknya apa? Modal 5 juta, Anda bikin sekali modulnya, repeat order. Batch 1 sama batch 2 ada tambahan, beda nggak? Bikin lagi nggak? Enggak, materinya sama, paling ada penambahan. Batch ketiga ada nggak? Materinya sama, cuma ada penambahan. Jadi bikinnya sekali, dapatnya berkali-kali. Modal 5 juta, dapatnya juga income 10 juta, walaupun effort kita lebih dibandingkan kos-kosan. Anggap kan ya. Lebih ini lagi, kenapa misalnya saya selalu bilang FB modal 0? Kenapa saya buka kelas online FB modal 0? Dengan mindset yang sama, saya mau merubah mindset Anda juga. Kenapa? Kita goalnya adalah nyari 5.000 friend yang kuat,
Ya, yang 5.000 friend ini yang trust sama kita. Sehingga apa? Ketika kita bangun 5.000 friendnya dari 0 ke 5.000 friend memang nggak mudah. Tapi setelah udah sampai di 5.000 friend, ngebangun di 5.000 friend, apa yang terjadi? Yes, setelah di 5.000 friend, ya, apa yang terjadi? Anda bisa jualin apapun. Jualin buku laku nggak? Laku. Jualin kelas online laku nggak? Laku. Jualin baju laku nggak? Baju. Jualin tas laku nggak? Laku. Kita capeknya sekali bisa dapat income berkali-kali. Begitu. Itu mindsetnya. Ya kan? Tapi bisa nggak 10 juta per bulan? Bisa. Ya, tapi effortnya juga lebih besar. Gitu kan? Nah, gitu polanya. Jadi selalu saya mindsetnya seperti itu. Kita bangun sesuatu dan bagaimana caranya bisa mendatangkan penjualan berulang. Mungkin produknya nggak repeat order, tapi ibaratnya kita jual produk yang lain pun orang tetap beli. Itu pentingnya. Kenapa saya nulis di buku di Rocket Marketing, UUD ujung-ujungnya database. Sama juga halnya, bahwa untuk mendatangkan penjualan berulang. Gitu. Nangkep ya? Nah, jadi skemanya ada 3 tuh. Ya, ini paling simpelnya ya, yang saya tahu dan saya lakukan. Anda punya duit miliaran, beli kos-kosan, dapat penjualan berulang. Ya, kalau belum punya duit miliaran, baru punya duit jutaan, ikut kelas online. Workshop kelas online. Ya, workshop kelas online harganya 5 juta rupiah. Ya, itu 5 juta rupiah. Anda pun tetap bisa dapat income yang sama. Residual income tiap bulan 10 juta per bulan bisa. Ya, workshop kelas online itu 10 juta per bulan mah gampang sebenarnya, asal Anda sungguh-sungguh ya. Effort Anda lebih besar. Kenapa? Modalnya lebih kecil. Ya, itu harganya workshopnya 5 juta. Saya akan bimbing sampai jadi. Ya, sampai Anda berhasil gitu ya. Lalu setelah kelas online 5 juta rupiah, lalu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah Anda bisa juga ikut kelas online mentoring kelas online saya. Nah, itu lebih murah lagi, harganya 500.000 gitu. Tapi effortnya juga harus jauh lebih besar kalau misalnya untuk dapetin residual income 10 juta juga. Nah, terserah pilih yang mana. Gitu ya. Pilih yang 3M, 5 juta, 500.000, sama aja. Ya, tapi misalnya 3M, ya Anda udah tinggal longkang-longkang kaki, duduk-duduk, ya minta sewa gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya, kalau ini Anda mesti bikin video sekali tapi bisa dijual berkali-kali. Kalau yang FB modal 0, Anda bikin sampai 5.000 friend dan kuat ya, dan Anda bisa menjualkan apapun yang sesuai dengan target market Anda gitu ya. Nangkep ya? It's cheap. Ya, kalau Anda berpikirnya seperti itu, ya bahkan menurut saya semakin lama semakin murah. Dulu saya selalu dibilang gini, kalau Anda mau residual income, beli properti kan mahal, bro. Itu aja Anda dapat bersih yang segitu kalau Anda bayar cash. Kalau Anda ngutang KPR, ya kadang nutup, kadang nggak nutup, kadang nggak nutup. Nah, itu bisa nggak pasti kan, gitu. Tapi kalau misalnya kelas online modal nol. Jadi yang kita keluarkan nggak ada. Anda nggak perlu KPR, Anda nggak perlu ngutang untuk bikin kelas online. Ya, karena modalnya cuma handphone Anda sendiri, nggak ada yang lain. Plus laptop lah kalau Anda punya, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Dan modalnya hanya 5 juta rupiah dan Anda bisa dapat income yang luar biasa. Nangkap ya? Hari ini yang transfer udah 2 orang. Kemarin dari Belanda juga confirm mau datang. Dari ini di luar yang transfer ya. Sama dari luar negeri juga, dari Sydney kalau nggak salah. Ya, itu juga mau datang. Jadi Belanda, Sydney, dari Palu juga datang. Ini yang Jakarta nih. Wah, gitu ya. Anda bisa. Ini kalau 18 langsung daftar semua udah habis deh. Ya, gitu ya. Karena memang nggak dibuka banyak. Gitu. Hanya 5 juta. Tahun depan dibuka lagi nggak? Dibuka lagi tapi 10 juta. Ya. Ya. Kelas online diajarkan cara buat video dan cara marketingnya. Yes. Bahkan bukan dari videonya, dari idenya. Anda nggak punya idenya, saya kasih idenya. Kita gali bareng-bareng idenya dari diri Anda sebenarnya. Kita gali sampai dapat. Dari ide plus kurikulum. Jadi dapat ide, misalnya Anda dapat ide. Oh, saya nih ibu rumah tangga tapi saya didik anak bagus. Ya udah, yuk kita bikin kelas online, misalnya smart parenting. Bagaimana cara parenting yang baik ya untuk anak-anak. Nah, dari parenting anak-anak itu, kurikulumnya gimana step by stepnya? Saya ajarin juga.
cara bikinnya. Bahkan Anda nanti kita nggak akan masuk ke level berikutnya sebelum level pertama selesai. Jadi 20 orang ini harus sudah dapat idenya dulu. Setelah dapat idenya baru pindah lagi. Yuk bikin kurikulumnya. Setelah bikin kurikulumnya presentasi masing-masing, makanya dibatasin cuma 20. Kalau udah 100 itu udah bukan workshop, Bro. Itu seminar satu arah. Ya, 20. Setelah udah semua jelas kurikulumnya, baru kita masuk pembuatan videonya. Ya, bagaimana bikin video cuma pakai handphone, gak usah laptop. Ya, semuanya pakai handphone. Ya, editing di handphone, rekaman di handphone, semuanya di handphone. Bahkan kadang-kadang di handphone lebih bagus daripada di laptop. Ada caranya sekarang. Sekarang udah memudahkan. Setelah udah jadi kurikulumnya dan udah jadi videonya, baru bagaimana memasarkannya. Nah, itu juga saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu bagaimana mengedukasinya, gitu. Harapannya sederhana. Anda bikin kelas online harganya 200.000 aja. 50 orang aja yang join tiap bulan. Jadi tiap bulan saya cuma buka untuk 50 orang. Orang ke 51 saya tutup. Ya udah gitu aja. Kalau Anda mau, Anda masuk waiting list. Ya udah masuk waiting listnya, ikut lagi bulan depan 50 kali 200.000, 10 juta, selesai. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta per bulan. Sama kayak Anda punya kos. Ya, sama aja kayak Anda punya kos-kosan yang harus Anda bayar 3 miliar. Gitu. Ya, jadi sangat memudahkan banget. Gitu ya polanya. Ini kayak saya aja nih, ini saya aja lagi males nih. Sekarang ini waiting list untuk FB Modal Nol yang udah masuk grup itu ada 150 orang. 150 orang waiting listnya. Ini aja saya belum buka lagi waiting listnya. Jadi saya cuma nungguin aja 150 orang. Logika sederhananya. Sekarang kelas online saya udah 500.000 ya. Ya taruhlah sepertiganya ikut. Ya udah 500.000 kali 50 orang. Itu udah berapa sih? Udah 25 juta. Saya perlu bikin materi lagi nggak? Nggak perlu, ini udah batch 5. Materinya sama. Paling ada penambahan. Selesai. Kalau ada penambahan yang dari batch pertama yang udah bayar, yang udah duluan dikasih penambahan materinya, seneng nggak? Seneng. Yang baru juga dapat materi tambahan, seneng nggak? Seneng. Ya udah. Padahal bikinnya sekali dapat income-nya berkali-kali. Sama aja jadinya kayak Anda punya kos-kosan seharga 3 miliar, dapat passive income-nya juga cuma 10 juta. Ya, jadi sangat murah. Itu baru dari satu modul. Kalau Anda punya 3 modul, kalau Anda punya 5 modul, dan 5-nya dijalankan, hasilnya gila banget. Ya, udah 5.000 coach. Wih, Pak Jos nih. Ya, habis itu remove lagi orang-orang yang gak aktif. Ya, saya baru kemarin begitu. Remove sekitar 200-300 orang. Mantap coach. Ujung-ujungnya database. Setahu saya akan diajarin Pak sama Pak Yes, keren dan di coaching beneran. Nah, ini sudah jadi bukti soalnya Pak Jos. Ya, dan menghasilkan puluhan juta ya. Pak Jos udah berapa juta Pak Jos? Total sebulan. Ya, udah total semuanya udah berapa? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi mindsetnya orang kaya adalah 3. Sedekah, ilmu, dan pengembangan bisnis atau pengembangan income. Ya, yang kedua adalah membeli sesuatu. Ya, kalau itu tidak menghasilkan, dia membeli dengan harga yang sangat murah sekali, bahkan bisa menghasilkan dari situ. Ya, dan yang terakhir orang kaya fokus dengan pendapatan berulang, entah dari repeat order, entah dari passive income dari ruko, kos-kosan, atau misalnya Anda punya produk tadi yang repeat order, atau juga misalnya dengan Anda membuat sebuah kelas online yang dapat income-nya berulang, bikinnya sekali dapatnya berkali-kali, atau misalnya Anda bangun sebuah leads yang banyak, database, bisa itu misalnya dari Facebook, Anda punya 5.000 friend yang bisa Anda jualkan berulang-ulang, Anda edukasi, Anda jualkan berulang-ulang. Nah, ini itu dapat income gitu. Nangkep ya? Mindsetnya seperti itu aja, hasilnya luar biasa. Nangkep sampai di sini? Kira-kira ada pertanyaan? Udah 2 jam 11 ya, luar biasa. Nangkep ya? Kalau Anda merasa penasaran, Anda tertarik misalnya workshop, ya. Kalau kelas online FB Modal Nol saya belum ada keinginan untuk buka, padahal waiting list udah 150 ya. Itu udah duit banget tuh sebenarnya gitu kan ya. Tapi saya tahan dulu. Saya mau fokus mau ajarin Anda yang mau buka kelas online dulu gitu ya. Nah, kalau Anda yang mau, Anda bisa
komen di bawah, atau nanti Anda DM saya, Anda nanya-nanya saya juga nggak apa-apa. Ya sisa tinggal 18 lagi. Yang daftar sih udah lebih 50. Besok katanya ada yang mau transfer lagi, Senin ada yang mau transfer lagi. Ini memang siapa cepat ya dapat. Ini kalau 19-19-nya ini ikut, ya udah habis. Kapan lagi ada workshopnya? Tahun depan. Harganya 10 juta. Nih, catat sama saya. Catat sama saya 20 orang yang ada ini. Tahun depan, ketika harganya 10 juta, yang daftar, yang ikut ratusan orang. Catat sama saya. Nanti tahun depan, yang 10 juta, ya. 10 juta. Ya, 10 juta. Yang tahun depan nih, 10 juta yang daftar ratusan orang. Saya mau bongkarnya sama Anda. Materinya sama nggak sama yang sekarang? Sama. Kalaupun ada penambahan, yang ikut sekarang yang cuma 5 juta, dapat nggak penambahannya? Ya, kan? Mantap coach. Pembentukan leadership dalam diri sendiri itu gimana? Banyak baca buku-buku dari John Maxwell. Saya banyak belajar kepemimpinan dari buku John Maxwell. Ya. Soalnya setahu saya misalnya sebagai affiliate marketer perlu punya membership area coach. Berarti nanti jual video edukasi itu ya? No. Apakah perlu membership area? No. Bahkan saya mau bilang banyak orang udah beli e-course gitu ya. Nggak bisa dinonton, kenapa? Bingung, mereka gaptek, nggak tahu aksesnya gimana gitu. Nggak perlu membership area. Saya jalan nggak perlu membership area. Tanya Pak Jos, murid saya, pakai nggak dia membership area? Nggak perlu, ya kan? Berarti nanti jual video edukasi gitu ya? Enggak. Poin penting dari kelas online itu bukan jual videonya doang. Kalau cuma jual video kayak e-course gitu, akhirnya apa? Orang nggak ada yang berhasil. Kenapa? Karena Anda langsung kasih 50 video, orang nontonin terus di membership area, akhirnya apa? Puyeng. Kepalanya puyeng. Tapi kita lebih penekanannya itu di kelas online di WhatsApp. Ada video, ya, tapi interaksi di WhatsApp-nya itu yang kuat. Sehingga tanya jawab, bikin tugas, tanya jawab, bikin tugas, tanya jawab, bikin tugas, itu yang lebih kuat. Akhirnya apa? Ilmunya lebih terserap. Coba Anda ikut e-course. Ada 70 video, Anda nontonin semua. Setelah nonton, akhirnya apa? Itu yang kemarin paralysis. Otak Anda udah kebanyakan ilmu, malah udah bingung mau prakteknya mana nih. Aduh, ini ilmunya bagus-bagus semua. Aduh, bingung nih prakteknya gimana. Makanya harus di breakdown. Pola penjualan seperti itu harus di breakdown. Pola pembelajaran seperti itu harus di breakdown dengan kelas online. Percayalah, tahun depan nih, yang ikut workshop kelas online itu ratusan orang dengan bayarnya 10 juta. Padahal ilmunya sama. Nih, nanti nih tahun depan saya putar lagi ini nih video ini setelah pada ikut. Ya, orang banyak mostly ya sama saya ya nyesel. Ini banyak yang nanya hari ini, buku Rocket Marketing mana? Buku Rocket Marketing mana? Buku biru ada nggak? Udah nggak ada. Udah habis. Ya, udah sold out. Gitu ya. Gitu. Kelas online FB Modal Nol dibuka nggak? Nggak ada, belum dibuka. Ya, saya nggak bisa praktek dong. Siapa suruh udah dibuka nggak praktek? Gitu ya. Nangkep ya. Jadi lebih daripada itu, bukan hanya sekedar jual video edukasi. Apalagi jual video ditinggal, FB-nya sepi, WhatsApp-nya sepi gitu ya. Enggak. Di tempat saya ya seminggu sekali minimal saya sharing, saya tanya apa yang bisa dibanting, apa yang bisa dibantu. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kira-kira only 5 juta ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya akhiri, besok kita live lagi ya. Kira-kira apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat? Jika bermanfaat, ya senang banget saya bisa sharing terus sama Anda. Semoga kedepannya jauh lebih bagus ya sharing-sharingannya. Seru. Oke. Siap. Oke, semuanya terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, Anda bisa invite teman-teman Anda masuk ke grup ini. Kenapa? Karena yang di sini tidak bisa di-share. Ya, sayangnya
kalau saya live di Facebook Group ini tidak bisa di-share. Jadi teman-teman Anda yang mesti masuk ke sini supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ada juga banyak artikel, banyak quotes juga, banyak video-video juga. Ya, sukses terus ya. Sehat selalu. Ya, Bro Muhammad Ridwan kalau tertarik bisa ikut juga, bisa join. Apalagi ini Anda, saya sempat lihat juga Anda sempat jualan ya, jago jualannya, pasti lebih mudah di kelas online-nya. 5 juta balik modal mah jadi lebih gampang. Ya, oke. Ya, thank you Bu Julia Sinurat ya, bermanfaat, sederhana tapi menancap. Oke, jadi itu pattern, jadi itu way of life dalam keuangan, maka hidup Anda akan terus berhasil. Sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Bye bye.